Alam menyimpan banyak kenikmatan dan keindahan yang tersembunyi. Di balik tanah dan pohon terdapat sebuah tempat yang jarang orang datangi. Entah itu tempat wisata atau bukan, akan aku datangi satu persatu, menyajikan sebuah tayangan bernuansa alam untuk bersama kita nikmati. Dan cerita tersebut aku simpan di sini. Bisa dibilang ini adalah perjalanan yang sia-sia waktu itu. Yang awalnya aku bersama istriku setelah mengunjungi tempat Curug Tritis yang berada di Wonosobo, rencana mau pergi ke Curug Selancur yang ada di Kebumen. Namun setelah kami bertahan karena hujan yang ternyata semakin lebat, dan akhirnya kami putuskan untuk pulang karena kami juga belum tahu treknya seperti apa dan takut terjadi hal yang tak diinginkan. Aku pun kembali pulang dan beberapa hari aku berangkat untuk melanjutkannya lagi, namun bersama temanku. Oke sahabat Dolan, kali ini nanti aku akan pergi ke Curug Selancur yang sudah aku jelaskan di awal ya. Dan untuk perjalanannya sekarang sekitar kurang lebih 10 menit lagi aku sampai di sana. Aku perjalanan dari Curug Tritis ke sini. Dan jalanannya memang sangat ya begitulah, sangat banyak yang rusak, jadinya ya harus dimaklumin aja, harus hati-hati. Dan di sini tepat waktunya zuhur, jadinya aku mau sholat dulu di masjid apa ya, gak ada namanya di sebuah masjid ini. Oke, nantikan kelanjutan perjalanannya. Untuk saat ini cuacanya benar-benar mendung banget, gelap, dan kemungkinan besar ini akan hujan. Kalian bisa lihat di sana berkabut, kabutnya tebal banget. Nantinya aku akan lanjut perjalanan ke arah sana, dan jalanan di sini kalian bisa lihat sendiri dari dekat masjid ini, jalanan banyak yang rusak. Mudah-mudahan kedepannya ada pembenahan biar beraktivitasnya itu lebih nyaman untuk dikendarai. Nah, mulai kendir. Kamu kendir. Hujan lagi, hujan lagi. Inilah resikonya kalau main pas musim hujan. Oke. Mantuk ya. Bantu. Tanggung dulu nih tekan. 10 menit. 10 menit mbuh karo mlakune burung trekking. Ning daerah itu. Ketoki lho. Ketoki lho. Iki gluduk iki mesti rada suwe iki awet. Grimis terang. Lanjut. Gas mantolan. Suasana pagi kali ini langit diselimuti awan tebal yang menandakan seperti mau hujan. Tapi untungnya hujan lebat sudah semalam, jadi tidak terlalu khawatir akan datangnya hujan lagi. Kali ini aku akan melanjutkan cerita kemarin yang gagal karena hujan saat bersama istriku. Dan kali ini aku bersama teman satu RT namanya Danu, yang akan menemani untuk membuat cerita jelajah alam kali ini. Kami berangkat sekitar jam 5.15 pagi dari rumah di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Perjalanan kali ini berbeda dengan biasanya, karena biasanya jika aku akan membuat cerita berkunjung di tempat yang agak pelosok,
Biasanya sering sendiri, tapi sekarang berteman. Yang mudah-mudahan aja nggak getun alias kecewa. Soalnya aku sendiri cuma bisa berekspektasi indah mengenai tempat yang akan aku kunjungi kali ini. Aku akan mengunjungi sebuah curug di Jawa Tengah. Ekspektasiku dari rumah, baik bentuk dan lokasinya nanti ternyata berbeda dari yang kuharapkan. Curug tersebut tidaklah tinggi, lebih cenderung sedikit miring, hampir seperti perosotan. Namun untuk ke sana butuh perjuangan trekking yang lumayan menguras tenaga, terlebih saat balik dan menaiki bukit. Kenapa aku bilang nyasar? Karena spot yang kuharapkan tidak ketemu, dan aku udah mencari mengikuti arus sungai juga tapi tidak ketemu. Dan kami juga menjelajah berbagai jalan setapak yang ada. Walaupun tidak sampai tersasar dan selamat sampai tujuan, nyasar di sini ialah bentuk kekecewaan kami setelah berada di hutan, tapi belum menemukan jalan menuju spot yang kami harapkan, dan kurang bersabar dan teliti ketika sampai di sana. Nah, di episode kali ini aku akan menemukan sebuah curug dan akan bercerita tentang curug yang belum tahu namanya ini. Yang jelas dari rumah aku mengetik Curug Cilancur, tapi di sini bukanlah curug tersebut. Seperti apa perjalanan dan suasananya? Ini dia. Mengawali perjalanan kali ini, aku berjalan dari arah timur menuju ke barat laut dengan melewati jalan Dandeles ini. Di sini jalanan tampak sepi dan enak buat dilalui, tapi jalan di sini bisa rawan ngantuk karena jalannya yang minim belokan. Curug yang akan aku datangi mulanya aku searching di Google Map itu namanya Curug Cilancur yang berada di Desa Wadas Malang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen juga Jawa Tengah. Dan estimasi perjalanan kami dari rumah menempuh waktu sekitar 1 jam 50 menit. Untuk rute perjalanan keseluruhan bisa dilalui pakai mobil. Jalanan sudah cukup lebar, tapi ada beberapa tempat yang agak sempit dan nanjak tajam. Curug Cilancur ini juga berdekatan dengan beberapa curug di tempat yang sejalur mata airnya. Kalian bisa cek di Google Map curug apa aja dan bisa jadi pilihan jika kalian sudah bosan. Memasuki kawasan Kebumen bagian paling timur, kami melewati jalanan yang belum lama diperbaiki. Sekitar 2 tahun lalu jalanan di sini rusak parah dan kini sekarang sudah berganti dengan jalan cor beton. Sepanjang rute perjalanan aku ikut arah Google Map dan sampai akhir tidak disasarkan. Perjalanan lebih mudah dilalui ketika kami dari rumah. Waktu lalu aku sama istriku dari Curug Tritis ke Curug Cilancur, ini rute perjalanannya banyak yang hancur dan rusak parah. Sepanjang perjalanan cuaca masih berawan dan ada sebagian tempat di Kebumen ini yang baru diguyur hujan, menjadikan suasana sejuk saat di perjalanan. Di episode kali ini aku agak sedikit kecewa karena curug yang kutujui nggak ketemu, melainkan curug lain yang kutemui. Dan setelah selesai explore, lalu aku cari tahu lagi info perihal rute trekkingnya. Ternyata aku salah jalur trekking. Nah, hal itulah yang membuatku agak sedikit menyesal pada episode kali ini. Namun tak mengapa, itu semua aku pendam dan kembali menikmati keheningan alam yang bisa memulihkan energi untuk kembali perang di kehidupan.
Cuaca sebagian di Kebumen kali ini ada yang mendung, gelap, dan untungnya kami kesini agak siangan karena kalau kebagian mungkin sudah kehujanan. Di saat aku membaca beberapa pelang di sini, nama desa di sini ternyata banyak yang mirip seperti di Jogja. Seperti desa Wonosari ini yang sama seperti kecamatan Wonosari di Gunung Kidul. Mulanya aku juga bingung kok tiba-tiba sampai di Wonosari. Bukan itu aja, nanti kami juga melewati desa Plumbon yang namanya sama juga seperti di desa yang ada di kecamatanku, yaitu Kecamatan Wates Kulon Progo. Sepanjang perjalanan kami begitu menikmati setiap suasana pedesaan di Kebumen ini. Selain sejuk karena baru diguyur hujan, kami melihat suasana hijaunya sawah dan pepohonan membuat mata lebih segar. Tapi kami terus berharap jalur yang kami lewati ini seperti menuju ke tempat yang mendung gelap. Mudah-mudahan aja nggak hujan saat sampai nanti. Soalnya bisa jadi gagal lagi kalau hujan. Karena jalur trekking di curug atau air terjun tersembunyi, dominan jalur treknya itu menantang. Jadi kalau hujan dan udah ketemu dengan jalur ngeri ya pikirannya udah mau pulang aja. Atau kalau memungkinkan ya nunggu terang. Karena curug ini privat jadi nggak dikenakan HTM. Kalian bisa eksplor sepuasnya, tapi jangan lupa selain menikmati ya harus diabadikan setiap momen perjalanan atau suasana sekitar. Saat ini kami memasuki desa Plumbon, di mana sebentar lagi kami akan melewati perbukitan. Situasi setelah hujan di perbukitan biasanya banyak kabut. Tak jarang di perjalanan kami sering tampak pucuk bukit yang tertutup kabut, seolah seperti berada di atas awan. Hujan telah usai, tampak juga warga kembali beraktivitas. Sungguh suasana yang indah dan menyenangkan rasanya di saat suatu desa habis diguyur hujan. Pepohonan terasa lebih segar dan sejuk, udara pun mengikuti rasa sejuk yang menerpa badan. Untuk kondisi jalanan sepanjang ruteku ini ada beberapa yang berlubang, khususnya di jalan aspal yang kalian lihat tadi. Namun kebanyakan sudah aman dan muat dilalui minibus. Tapi ya itu tadi, karena curugnya berada di perbukitan, tak heran jika jalanan yang akan dilalui nanti lumayan ekstrim tanjakannya. Terlebih jika kondisi jalan masih basah, rasa khawatir akan ban tergelincir pasti ada. Mungkin jika kalian bawa mobil besar untuk kesini harus lihat kondisi cuaca dulu. Tapi kalau mau pakai motor ya gas-gas aja.
Perjalanan mulai menanjak yang mungkin jika dilihat dari sudut kamera tampak biasa aja. Namun ketika melaluinya akan terasa tanjakannya. Di jalan inilah yang kusebut rawan licin ketika basah. Maka harus berhati-hati di saat melewati tanjakan ini. Ternyata ada sebuah wisata curug lainnya, yaitu Curug Sindaro yang rencananya akan kudatangi setelah episode ini. Tak jauh dari pintu masuk Curug Sindaro, maka tak jauh lagi tujuan kami pun sampai. Mungkin jaraknya sekitar 500 meteran dari pintu masuk Curug Sindaro. Sebagai penanda ada jalanan yang pinggirannya ada sebuah tebing batu yang mencolok pandangan mata. Maka tibalah kami di titik Google Map. Dan untuk parkir, aku parkir di tepian jalan ini yang mudah-mudahan aja aman. Dan harus dikunci stang ya. Lalu kemudian nanti kami berdua mencari curug yang kami tuju. Walaupun baru pertama kali kesini, tapi kami siap menerjang berbagai rintangan. Ya oke sahabat dolan, dan akhirnya aku sudah sampai di titik Google Map, yaitu di Curug Cilanjurnya. Dan nantinya aku mau trekking ke arah sana, turun ke bawah sini. Dan di sini untuk air terjunnya, suaranya itu sudah terdengar, dan di sini juga sedikit kelihatan air terjunnya. Jadi untuk parkirnya aku berada di sini. Kalau di Google Map itu memang di sini, dan lalu trekking beberapa meter gitu. Untuk jalanannya nanti kalian bisa lihat sendiri di sini. Awal-awalnya itu seperti ya mungkin agak licin ya karena tanah ini ya. Dan untuk helm di sini, untuk helmnya itu kata ibu-ibu atau warga sini ada juga harus dibawa ke bawah, tapi nanti aku mungkin disimpan di mana gitu, karena soalnya agak ribet banget kalau bawa helm. Nah, jadi untuk jalurnya itu seperti ini, kalian bisa lihat di sini tanah, dan ini saat hujan pastinya sangat bahaya banget. Dan untungnya tadi habis hujan di sini, jadinya nggak ngepas hujan, jadinya ya lebih aman sedikit lah. Dulu aku juga sama istriku sempat mau ke sini, tapi dalam kondisi hujan yang cukup deras, jadinya ya aku langsung balik, nggak ngelanjutin buat explore. Dan di sini sepertinya suasananya mau hujan lagi, mendung-mendung gelap. Tapi mudah-mudahan aja nggak hujan. Nah, di sini jalanannya itu tanah bebatuan, jadi kalau harus bener-bener memperkirakan pijakannya itu aman. Takutnya nanti bebatuannya lengser, jadinya kepleset. Itu temanku si Danu sudah sampai di sana. Wes ketok apa? Ancak. Kowe jangan korek Oke, dari sini nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 30 meteran. Sudah tampak air terjunnya di sana. Kalian bisa lihat, dia mengalir yang sangat indah banget. Dan untuk debit airnya lumayan deras kalau dari sini kelihatannya. Tapi nanti nggak tahu kalau dari dekat. Ini kok balik? Salah po? Jadi kita baru pertama ke sini, jadinya masih ragu. Di sini ada dua jalur. Jalur ke sana dengan jalur yang ada di sana.
Kita nanti masih cari tahu jalur mana yang bener. Tadi ada ibu-ibu yang memberi tahu info jalurnya, dan temanku yang dikasih tahu, dan aku lagi beres-beres. Jadinya ya aku ikut temanku. Bener jalannya gue. Di sini jalurnya kalian bisa lihat. Ada belalang. Ada belalang nempel. Di sini jalannya itu rerumputan ya, jadinya agak kurang terlihat. Dan pastinya untuk HTM di sini itu free, karena ini seperti belum menjadi wisata resmi. Dan jalurnya ternyata benar, bukan yang berada di sawah itu, tapi di sebelah sini. Karena dari awal kami berdua sudah salah jalur karena tertipu dengan pemandangan air terjun yang mulanya paling nampak di mata. Jadi kami berdua mengira bahwa air terjun yang nggak tahu namanya itulah yang merupakan Curug Silancur. Padahal bukan. Jadi kalian bisa coba rute jalur kiri tadi yang menuju sawah. Oke, masih menuruni jalan tanah bebatuan. Dan pastinya di sini juga harus berhati-hati karena lumayan licin, habis hujan soalnya. Di sana tuh air terjunnya kalau dari sini tuh tampak seperti itu ya, tidak langsung jurus ke bawah, tapi seperti ada segitiga gitu, meluncur secara pelan gitu ya, tidak langsung meluncur, seperti ada turunan itu. Di sini juga ada lumut juga, jadinya harus hati-hati banget. Untuk trekking kita masih nyoba-nyoba jalurnya, karena baru pertama kali itu. Mudah-mudahan aja bener jalurnya. Soalnya kami berdua mengikuti arah ini, ada seperti kayu. Sidane nuruti kalian Pak ya. Ya berarti iki nggo nganu iki kayune berarti arah dalan. Nah, ini spot yang kata ibu-ibunya sih ini spot air terjun yang tertinggi ya. Dan di bawahnya ada Curug Sindoro yang nanti insya Allah kalau masih ada waktu kita berdua mau ke sana. Seperti inilah jalan. Jalur trekking yang tertutup rimbunan rumput membuat kami agak kesusahan untuk melaluinya. Berbagai halang rintang seperti batang pohon jatuh kami lalui dengan hati-hati. Kalian bisa lihat jalanannya rumput hilang. Harus hati-hati kalau ada semacam ular. Jalannya aman? Sambar gledek Pak ya gue ya. Sigar. Di sini terhalang pohon. Mungkin itu sambar petir. Wah, belangsa.
sini airnya benar-benar lumayan cukup deras ya. Dan sepertinya di sini dalam, jadi harus hati-hati. Di sini batunya ini berlumpur, jadi rawan licin. Di sini terdapat beberapa pancuran air terjun di sana, kalian bisa lihat kecil itu. Dan ini karena habis hujan, jadi mungkin airnya muncul dari situ. Dan yang menjadi pusat utama adalah spot yang ini. Bagaimana suasana dari dekat? Mari kita lihat. Aku mau nyoba mendekat. Di sini airnya cukup sejuk. Dan habis diguyur hujan jadinya agak sedikit keruh di sini. Tapi tempat ini seperti agak lain ya dari FYP di TikTokku. Atau mungkin masih ada jalur yang di atas mungkin. Soalnya seperti bukan yang ini sepertinya. Nanti aku mau cari info lebih lanjut. Dan seperti inilah suasana dekat dengan air terjunnya. Nanti aku mau coba lihat ke atas, sepertinya di sebelah atas sana sepertinya masih ada curug, tapi nggak tahu nanti jalurnya berada di mana. Dan untuk kedalaman di sini tadi aku nyoba pakai kayu dan lumayan dalam. Tapi nggak tahu kalau ke sana-sana itu dalamnya seperti apa. Mungkin lebih dalam ya. Jadinya hanya bisa menikmati di sekitar kawasan ini. Dan karena tempat ini tersembunyi, jadinya di sini minim fasilitas atau mungkin bisa dikatakan nggak ada fasilitas ya, cuma itu ada jalan yang seperti bambu yang dipasang buat menuju ke curug ini. Kalian bisa lihat di sini, beginilah suasana curug. Walaupun tempat di sini bukan sebuah wisata pada umumnya, melainkan hanya sebuah aliran air yang mengalir di atas bebatuan yang sedikit miring. Namun ketika berada di sini rasa tenang dan fresh akan terasa, terlebih jika membawa bekal dan makanan di sini. Walaupun jauh dari keramaian kota, tapi tempat di sini juga nggak terlalu menyeramkan karena ada beberapa warga juga yang sedang beraktivitas di ladang. Kedamaian akan terasa buat sebagian orang yang sangat suka dengan kesunyian alam. Suara alamlah yang membuat sebagian orang untuk dijadikan obat tanpa dosis, mencari ketenangan untuk memulihkan energi kehidupan. Walaupun memerlukan tenaga dan rasa capek itu pasti ada, namun entah mengapa aku selalu menghiraukan rasa tersebut untuk melihat dan mencari rasa penasaran akan berbagai keindahan alam dan mencari ketenangan. Oke sahabat Dola, dan untuk explore di tempat ini aku sudahi dan aku mau coba naik ke atas sana, mau nyari jalannya apakah ada atau enggak. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin kita mau cari tempat spot yang lain. Dan nantinya aku akan menaiki, di sana ada sebuah ladang warga. Nantinya aku mau pergi ke sana, naik, kita mau cari jalan. Oke, setelah kita nyari-nyari jalurnya, ini cuma coba-coba ya. Jadi di sini mudah-mudahan bener. Kalau menurutku sih curug Silancurnya itu bukan yang seperti ini ya, tapi berada di atasnya lagi. Jadi aku meyakini itu untuk pergi ke atasnya dan lewat jalan yang nggak tahu arahnya. Hati-hati jeglong.
Hah? Iki po? Iki ya iso ta? Ya tak sabi nilai ya Jal. Oke, seperti ini jalurnya. Sudah tertutup rumput. Dan di sini juga harus hati-hati karena ada beberapa cekongan. Kita mau naik ke atasnya lewat jalan yang cuma coba-coba. Di sana kalian bisa lihat. Nanti kami berdua akan melewati itu aliran sungainya. Ya seperti inilah jalan menuju air terjun privat. Kami berdua mengikuti aliran air ini. Kalau warga sini mungkin tahu ya jalur yang sebenarnya, tapi karena kami berdua awam dan belum pernah kesini, jadinya ya mau nggak mau harus dicoba. Tapi harus memperhatikan kondisi jalanannya. Kalau nggak meyakinkan buat dilewati ya nggak usah dilewati. Sini ada gubuk warga buat beraktivitas. Ibu-ibu mau nanti ya? Nah, nih. Kami berdua terus mengikuti aliran sungai kecil ini ya untuk menuju ke sana. Mudah-mudahan aja betul dan bisa sampai. Yuk. Jos ra, ono ra air terjun lho ketok. Di sini kalian bisa lihat aliran air sungainya. Sangat keren ya, dalam mengalir itu seperti merata gitu ya. Cuma sedikit jeglong-jeglong gitu ya. Putus di sungai ini ada jalan setapak lagi yang agak nggak terlalu terlihat. Kami berdua akan melewati aliran sungai ini. Hati-hati, hati-hati. Aja kemrungsung. Aman ra? Tuh, silakan ya. Nih dia kepleset di sini tadi. Licin memang. Penak, wah John, mantap. Ya, kami berdua tadi berada di bawah sana ya, dan sekarang kami berdua sudah berada di atas. Dan untuk lanjut explore menuju ke sana. Ya, mudah-mudahan aja di sana nanti bener curug Silancurnya ada. Oke, lanjut perjalanan. Karena sudah terbiasa mengira-ira, kami pun lanjut menyusuri aliran yang berlawanan di sungai ini. Kaki serasa direndam es batu.
Begitu dingin air di sini. Kami pun berlanjut melewati berbagai halang rintang yang ada di depan mata. Walaupun belum pasti itu jalanannya, yang penting sudah mencoba. Kami harus melewati lumayan derasnya air di sini ya, melewati jalanan ini, dan alhamdulillahnya ini nggak terlalu besar airnya, walaupun ini sedang ya termasuknya ya. Jadinya masih ada celah jalan untuk menuju ke sana lewat jalan ini. Menora, Rano. Perjalanan masih berlanjut dan ini kemungkinan besar nggak ada ya, seperti yang saya ya, seperti di sosial media itu, yang FYP di TikTok itu. Kalau Curug Cilancur itu airnya itu langsung terjun ke bawah. Kalau seperti air terjun pada umumnya, cuma untuk aliran airnya itu memang seperti yang ada di saat aku terjun, awal-awal terjun ke air sungai itu tadi. Airnya itu datar dan agak sedikit bergelombang, sangat keren. Dan ternyata sampai di sini tuh berbeda. Jadi pikirku air terjun tersebut berada di atasnya, tapi ternyata untuk sejauh ini belum terlihat. Dan kemungkinan besar kami berdua akan menuju ke sana, nggak terlalu jauh, mungkin cuma melihat-lihat saja. Kalau misalnya nggak ada, berarti kami berdua memutuskan untuk mengakhiri perjalanan eksplor di tempat ini menuju spot yang lainnya.